kita akan mendengarkan testimoni berikutnya yang pastinya luar biasa. Ya, kita undang Bapak Oong Gunawan, senior member dari Jabar 3 untuk menyampaikan kesaksiannya. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Oong Gunawan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Oong Gunawan. Saya bernaung di Otomotif Chapter. Saya mempunyai satu keluarga, punya istri satu, anak dua, mantu satu, dan cucu satu. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya diperkenalkan dengan Kristus, itu umur 8 tahun, dibawa masuk ke sekolah minggu. Dari situ saya ikut masuk ke pelayanan. Saya masuk ke pelayanan sekolah minggu, musik dan pujian. Sampai satu waktu saya bertanya kepada Tuhan, dan saya komplain sama dia. Tuhan, mujizat itu sudah tidak ada. Saya tidak percaya mujizat itu. Karena mujizat itu adanya di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Hari ini sudah tidak ada. Tidak lama, Bapak Ibu sekalian, Tuhan jawab itu. Tanggal 27 Februari 2015, jam 3 sore, Tuhan jawab, anak saya kecelakaan. Dan di sana, sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada saya kontan waktu itu. Bahwa mujizat itu masih ada. Kecelakaan hebat yang menimpa anak saya, mobilnya hancur, depan, belakang, kiri, kanan, kacanya hancur. Mesin masuk dan setirnya udah ada di sini. Mobil baru, airbag nggak jalan. Jadi anak saya cuma mengandalkan seat belt saja. Di sini saya melihat mujizat itu nyata. Anak saya pertama tidak apa-apa sama sekali. Tidak ada bekas sama sekali di dadanya. Kalau itu ada benturan ataupun apa. Dan serpihan kaca pun juga tidak ada di badan dia. Yang ada cuma di sekeliling badan dia. Tetapi Tuhan bekerja kepada saya dari tanggal 27 Februari. Selama 10 bulan, Tuhan latih saya, Tuhan bina saya, Tuhan bentuk saya. Sampai tanggal 27 Desember 2015 saya masuk ke dalam pelayanan. Tuhan percayakan pelayanan itu sampai hari ini saya masih melayani tempat itu. Tetapi di dalam pelayanan itu juga tidak berjalan mulus seperti yang kita pikir, Bapak Ibu sekalian. Tahun 2019, saya terkena penyakit yang dinamakan trigeminal neuralgia. Itu adalah satu penyakit yang diakibatkan syaraf neuralgia. Jadi kalau bisa sampai itu jadi, itu merasakan sakit yang hebat sekali. Pernah saya ada di atas mimbar ini lagi melayani, saya merasa sakit, saya langsung lari keluar, saya langsung bergeletak di situ. Dan pada saat saya lagi makan juga di restoran, saya kena serangan itu, saya sampai terjatuh di bawah karena saking sakit dan tidak tahannya. Rupanya penyakit ini setelah saya googling itu, adanya 4,3 kasus dari 100.000 orang di dunia. Tahun 2021, rasa sakit itu tambah lama tambah hebat. Sampai satu hari bisa 5, 6, sampai 7 kali. Dan itu saya tidak bisa menyembunyikan dari keluarga, dari teman-teman saya. Sampai satu waktu istri saya bilang, kok udah berobat.
Padahal sebelum itu saya sudah berobat. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga bertanya, kamu udah berobat belum? Sudah. Saya sudah berobat ke spesialis syaraf apa segala macam. Sudah mengikuti sampai CT scan pun juga. Dan sampai saat itu dokter juga tidak pernah memberikan pada saya nama dari penyakit itu. Saya tanyakan, harus bagaimana dok? Operasi. Bagaimana operasinya? Buka batok kepala saya. Bagaimana kansnya? 50-50. Saya nggak mau Bapak Ibu sekalian. Sampai satu waktu, saya ketemu sama teman lama, rupanya dia terjangkit penyakit yang hampir sama saya gitu. Dia merekomendasikan satu dokter, yaitu di tempatnya di Surabaya. Saya konsul sama dia, apa segala macam, tanya ini itu segala, dan di dokter itu memberikan satu jawaban yang relevan dan masuk akal. Gitu. Dan memberikan satu pengharapan kepada saya, bahwa kan kalau saya sampai dioperasi, kemungkinan saya cuma 90%. Berarti 10% saya out gitu. Saya ambil itu. Dan saya melakukan operasi tindakan itu, cuman pada waktu itu terjadi lockdown Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harus melakukan jalan darat itu. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu setia. Dia menyiapkan semuanya. Dia siapkan teman-teman saya untuk mengantar saya ke sana. Memakai jalan darat. Di perjalanan Bapak Ibu sekalian, setiap rest area saya berhenti. Saya mencoba makan dan minum, tapi tidak bisa masuk karena saya stres sekali. Sampai di sana, ketemu dokter, masuk ke satu ruangan buat rawat inap gitu di situ. Saya tambah stres Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa, Tuhan, kalau boleh, Tuhan ambil aja nyawa saya. Saya tidak kuat Tuhan. Tapi kalau memang cawan kepahitan ini harus saya ambil gitu. Tuhan tolong bekerja di dalam hidup saya. Biarlah mujizat yang terjadi terhadap anak saya itu terjadi juga pada saya. Saya berdoa seperti itu kepada Tuhan. Sampai masuk ke ruang operasi, diantar sama istri saya. Saya bicara, Tuhan, tolong lewatkan ini. Tapi saya sudah tidak bisa apa-apa, sudah masuk ke ruang operasi. Cuman saya minta, kalau Tuhan boleh sembuhkan saya tidak mau sampai sakit ataupun jadi gila ataupun jadi hun-hun istilahnya gitu. Masuk ruang operasi, saya nggak tahu, cuman istri saya melihat operasi itu di TV, karena itu operasi mikro Bapak Ibu sekalian. Jadi kepala saya ini dilubangi, dibor sama dia, masuk satu alat, dibuka antara pembuluh darah saya sama syaraf saya. Sudah itu diganjal, diberi satu bantalan di situ supaya pembuluh darah saya sama syaraf ini tidak bersentuhan. Karena penyakit trigemina itu akibat bersentuhannya pembuluh darah sama syaraf itu. Makanya sama dokter itu dipisahkan itu. Setelah operasi masuk ke ruang ICU, di sebelah saya ada yang sakit juga, yang akhirnya meninggal. Saya udah tambah takut juga gitu. Sampai keluar dari ICU, tidak lama saya juga pulang ke Bandung. Saya merasakan sehat Bapak Ibu sekalian. Tapi rupanya penyakit itu tidak sembuh begitu saja gitu. Beberapa bulan yang lalu penyakit itu kambuh lagi Bapak Ibu sekalian. Saya konsul lagi. Kata si dokter, Ong lu mesti operasi lagi. Gila kata gue teh. Gue dioperasi lagi, gue bisa hun-hun gitu. Gue gak mau. Kalau enggak,
Lu makan obat seumur hidup Bapak Ibu sekalian makan obat. Itu obat penenang Bapak Ibu sekalian. Saya mari makan sehari 3 kali gitu. Ya saya cobain aja gitu. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Kadang-kala saya berpikir, Tuhan kenapa penyakit ini menimpa saya. Waktu sebelum saya masuk ke pelayanan, saya tidak ada. Saya sehat-sehat saja. Tapi begitu masuk pelayanan, kenapa saya ditimpa penyakit seperti ini. Saya komplain lagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi di saat itu saya diingatkan bahwa Tuhan punya kuasa buat kita. Tuhan punya mau buat saya. Tuhan ingin saya menjadi saksinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan hidup saya melihat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup saya dan keluarga saya. Saya tidak bisa menghitung atau menggambarkan berapa banyak Tuhan sudah bekerja pada saya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu masalah Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu sekalian ada di dalam sakit penyakit, tekanan ataupun apa, percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Amin. Amin. Percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia Amin. tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalian dan sama saya. Yes. Amin. Sedikit pun dia tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan itu setia. Mari Bapak Ibu sekalian berpegang pada dia. Karena pengharapan kita hanya buat dia. Yes. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Ong. Kesaksian yang betul-betul memberkati kita semua. Luar Terutama biasa ya buat saya kesaksiannya. juga. Di dalam kelemahan kita, hanya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Tuhan. Jadi luar biasa sekali kesaksiannya ya bro. Wah, saya sampai melongo-melongo gitu Iya. misalnya. Ya, mari Tuhan kita yang luar beri biasa. aplaus yang paling meriah. Oke, terima kasih Terima untuk Pak kasih Tony sekali dan Pak lagi. Ong.